Nusantara. Itu direkturnya Bapak Desa Bukas. Saya dikirim kemari sehubungan untuk mengamati tentang penjelasan yang pertama untuk pengertian hidroponik. Pengertian hidroponik itu sendiri, hidroponik berasal dari dua kata, hidros dan ponos. Hidros artinya air dan juga ponos artinya kerja. Hidroponik diartikan sebagai suatu sistem kerja di mana kita menumbuhkan tanaman dengan bantuan air. Nah, air ini berfungsi sebagai media tanam, media penyedia unsur hara, dan juga media kehidupan bagi si tanaman itu sendiri dengan tanpa menggunakan tanah, atau dapat dikatakan air ini sebagai pengganti daripada tanah. Nah, macam-macam sistem hidroponik itu sendiri. Yang kedua, yang pertama ada yang dikenal dengan sistem NFT, disingkat nutrient field teknik. Sistem NFT ini ditandai dengan adanya aliran air yang tipis di instalasi. Seperti contoh yang sedang kita buat saat ini. Kalau saya gambarkan seperti ini, misalkan ini instalasi. Napit menjadi miring. Nah, ini instalasi. Ini di atasnya ada pipa. Apalagi ada yang juga tulisan. Ini ada tendon nutrisi, ini ada pipa ke atas. Ini nutrisinya yang dibalik lagi ke nutrisi. Nah, sistem NFT ini ditandai dengan adanya aliran tipis. Aliran tipis itu berupa aliran yang seperti film. Jadi dia nggak menetap si airnya. Dia airnya itu langsung bergerak terus. Nah, si airnya itu bergerak terus. Nggak ada air yang tersisa di sini kalau misalkan pompanya mati. Nah, sistem NFT ini memiliki keunggulan dan juga kekurangan sendiri. Pertama, keunggulannya paling cepat. Kita pakai gergaji besi yang kecil. Bisa untuk menajamkan pisau nggak, Pak? Kalau pisau Ibu-ibu pakai yang biasa saja, yang kecil. Kalau ini agak berisik soalnya. Oke. Dan berbahaya gitu. Ini pertama ada grinder untuk memotong pipa paralonnya. Terus tadi ada handboard. Handboard ini fungsinya adalah digabungkan nanti dengan si saw ini. Oh. Kalaupun ini apa namanya? Kalau untuk handboard ini adalah sistem yang paling cepat dalam menumbuhkan tanaman. Karena apa alasannya? Alasannya karena air yang mengalir di pipa ini sedikit, sehingga sirkulasi oksigen di dalam akar tanaman itu jauh lebih cepat. Nah, kunci daripada hidroponik ini sendiri ada tiga. Yang pertama nutrisi, kedua oksigen, ketiga air. Itu prinsip utamanya. Yang ketiga-tiganya ini harus terpenuhi. Plus ada 4, plus cahaya matahari. Tapi utamanya kalau untuk hidroponik yang utamanya hanya 3 itu, nutrisi, air, dan juga oksigen. Itu tadi. Kalau nggak ada oksigen, si akar tanaman ini akan mati. Gitu. Ini pertama paling cepat, kedua paling hemat. Nah, paling hemat di sini kita hanya menggunakan satu tendon nutrisi ini. Coba bayangkan kalau misalkan ibu, bapak-bapak punya hidroponik yang luas lahannya itu selebar lapangan sepak bola. Kebayangkan berapa air yang diperlukan untuk mengairi semua itu. Nah, rata-rata di pertanian industri itu menggunakan sistem NFT ini karena dia menggunakan air yang jauh lebih sedikit dibanding sistem-sistem yang lainnya, kayak gitu. Terus kekurangannya, jika pompa mati selama lebih dari 6 jam tanaman bisa mati. Nah, inilah kekurangan dari sistem NFT itu, di mana sisi pompa daripada airnya itu harus terusan menyala. Dia boleh sih mati, paling toleransinya itu ya 1 jam. Di atas 1 jam tanaman akan mulai layu. 1 jam sampai dengan 6 jam tanaman bisa mati. Terus yang kedua, fluktuasi nutrisi tidak stabil. Nah, fluktuasi nutrisi ini ada kaitannya dengan pH dan ppm. Nah, nanti ini akan kita terangkan ketika kita membahas pH dan ppm ini. Satu, sistem NFT selesai. Kedua, Saya mau ada pertanyaan dulu ini. Kalau misalnya, iya saya. Oh iya, gimana? Jadi kalau misalnya satu pompa itu untuk berapa set begini? Satu pompa itu Hanya untuk satu set ini? sebetulnya bisa untuk 2 set sampai 3 set. Kalau untuk pompa ya, khusus untuk pompa, saya merekomendasikan yang mereknya Hikari. Hikari. Karena saya sudah melakukan beberapa perbandingan pada merek-merek lain seperti Yamaha dan Amara. Menurut saya Hikari ini memiliki keunggulan yang pertama, dayanya paling hemat di antara yang lain.
Yang kedua, tenaganya paling besar di antara yang lain. Yang ketiga, harganya cukup terjangkau dibanding yang lain. Nah, untuk pompa ini sendiri saya menggunakan kapasitas ketinggian semburannya itu maksimal 1,5 meter. Nah, dengan daya 16 watt. Kalau merek-merek lain bisa sampai 22 watt sampai 23 watt ke atas. Nah, kalau misalkan pompa Hikari ini dia memiliki kemampuan semprot 1,5 meter. Sementara instalasi yang kita buat saat ini kira-kira tingginya cuma 1 meter saja. Artinya masih ada 1,5 meter lagi kemampuan dia untuk menyemprot. Ini instalasinya bisa digunakan untuk bahkan sampai dengan 500 lubang tanam, 5 kali lipat dari 5. sistem DFT ini. Ini misalkan aja. Ini pipa. Sistem yang menggunakan air paling banyak di antara sistem-sistem yang lainnya. Letak di sini. Ini kan dalamnya ada airnya. Kalaupun pompa mati, dia masih punya cadangan air, bisa bertahan sampai 3 hari tidak dinyalakan pompanya. Terus yang memiliki batang dan juga buah. Terus hemat nutrisi, sama seperti sistem NFT yang tadi, karena dia menggunakan aliran tipis juga untuk mengaliri tanamannya. Terus kekurangan yang paling mahal, kita harus membeli ember, satu tanaman 1 ember. Belum pipanya, belum selamnya, belum segala macam-macamnya, belum ajirnya kan. Secara garis besar dibagi ke dalam 12 jenis. 12 jenis ini dikelompokkan lagi menjadi 2 golongan besar yang disebut dengan nutrisi makro dan juga nutrisi mikro. Makro dan juga mikro. Nah, yang makro ini kalau kita ibaratkan itu kayak makanan pokok dari tanamannya. Kalau orang Indonesia makanan pokoknya apa? Nasi. Nasi itulah yang dikonsumsi dalam jumlah besar. Nah, nanti di samping nasi itu biasanya Ambil. Naik sampai sini. Oh, udah. Selotip. Kita akan pasang. Jadi pura-pura bantuin makanan sekali kerja. Yang kelihatan kerja. Sama-sama bisnis kan. Jadi kelihatan ya kan kerja. Bener. Yayan yang paling kelihatan, Dak. Yang paling kelihatan ya kan ya. Udah pasti ya. Kurang ini nih. Iya, kurang ini. Kita punya ini udah sampai di mana? Oke, untuk pembuatan instalasi ini sudah sampai pemasangan rangka, hanya saja tidak dilanjutkan hari ini karena kita harus menunggu lemnya kering dulu. Karena yang namanya lem pipa ini dia kalau misalkan kena air dan terjadi kebocoran, dia sulit untuk dilem laginya gitu. Oh. Menangkalnya sulit. Iya. Jadi memang benar-benar harus kering dulu, baru dia bisa dialirin air. Kalau begitu sekarang mesti ditaruh di sini supaya nggak kena hujan ya? Kelihatannya mau hujan, iya memang. Jadi kita mesti pindahin dulu di sana ya. Besok Bapak datang jam berapa? Jadi besok rencana kita bakal apa aja? Nanam langsung? Besok kita akan kalau misalkan air sudah bagus, sudah bisa mengalir, sudah tersirkulasi. Lalu kita akan praktek menambahkan nutrisi. Terus setelah praktek menambahkan nutrisi, kita akan praktek cara bercocok tanamnya. Setelah cara bercocok tanamnya, kita akan juga praktek bagaimana cara merawat tanamannya. Kalau misalkan tanamannya ada hama, kalau misalkan tanamannya kuning, kalau misalkan tanamannya kuning harus diapain, jadi akan diterangkan besok. Nah, nanti setelah itu paling cuma kegiatan controlling aja. Controllingnya setiap 1 minggu, setiap 1 minggu saya akan datang ke sini, melihat kondisi tanamannya, mengecek ppm nutrisinya, dan kira-kira apa ada yang salah atau enggak gitu. Jadi memang sebetulnya sekarang tuh pemasangan instalasi ya semua ya. Ini bapak-bapak semua atensi banget. Nah, cuma besok itu sebetulnya hal yang paling penting ya, Iya. karena hidroponiknya mulai
dipasang sirkulasi airnya dan seterusnya ya perawatan. Besok jam berapa nih? Jam 8 kalau saya sih. Oh, jam 8. Tadi jam 9 lebih ya.